Halo, selamat sore. Apa kabar nih buat pemirsa yang ada di rumah? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kebahagiaan ya. Dila, apa kabar Dil? I'm great. Senang. Kalau bisa Mel gimana? How are Aku you? juga seneng banget ya. Tapi pastinya walaupun kita hari ini semangat-semangat, Kalimantan Selatan bisa dibilang masih apa ya? Kita masih Karhutla. berduka ya dengan Betul. adanya karhutla ini. Jadi pastinya nih sebelum kita mulai siaran hari ini mau nyampein pesan dulu buat stay safe teman-teman yang ada di luar sana. Vitaminnya jangan lupa diminum. Setuju, banyak-banyak minum air putih. Terus jangan lupa untuk pakai masker kalau bepergian keluar. Betul. And have to stay hydrated, Betul. stay healthy. Dan pokoknya harus sehat ya, kita di musim kemarau yang panas ini. Betul banget. Padahal ya kalau ngomongin tentang bulan Agustus, itu bukan cuma musim kemarau panjang ya, yang sekarang sedang kita jalani ya Dila. Tapi bulan Agustus itu identik dengan bulan kemerdekaan Republik Indonesia, Dil. Betul, dan 17 Agustus kemarin kita yang ke-81 tahun. Iya benar. Kita ucapin lagi deh selamat ulang tahun Indonesia. Selamat ulang tahun dari rakyat ya. Betul, dari rakyat untuk rakyat ya. Tapi bener nih ya kalau ngomongin tentang euforia 17 Agustus atau di bulan kemerdekaan ini pasti banyak banget ya Dil ya. Biasanya yang ditunggu-tunggu itu bukan cuman tentang perlombaan kekeluargaan yang menarik. Betul. Di tiap instansi, di tiap sekolah, di tiap RT, bahkan ya perumahan dan segala macam. Tapi ada juga satu hal ditunggu-tunggu Dil, yang biasanya kalau aku sendiri suka ya ngelihat ya, dan kadang itu menurut aku ini salah satu hal yang aku tunggu di tiap tahun ini di bulan Agustus Dil. Betul, dan di pagi hari biasanya ya. Betul, Kita pagi kayak dan sore hari ya. Pagi dan sore hari kita waiting for that every year gitu. Betul Dan bukan banget. cuma kita nih yang nunggu, tapi biasanya juga anak-anak SMA yang menjadi seorang paskibraka yang akan ikut nanti di Istana Negara gitu mengibarkan bendera merah putih Betul. juga pasti menunggu itu. It's been a long time Betul. mereka mempersiapkan itu, dirinya. bisa dibilang jadi salah satu target ya utamanya untuk para paskibraka gitu yang ada di seluruh Indonesia, dan Banjarmasin pun pemirsa Kalimantan Selatan menjadi salah satu yang tidak mau ketinggalan tentang hal ini. Betul Dan ini banget. dia sesuai banget dengan tema kita hari ini, yaitu ada dedikasi, disiplin, dan juga kebanggaan. Waduh, tiga kata ini benar-benar mewakili sekali ya Betul. narasumber kita hari ini. Setuju sekali, kayaknya kalau pemirsa ngeliat orangnya langsung kayak oh I got it kenapa tema kita hari Betul. ini itu gitu. Betul, Mela. tapi kalau ngomongin tentang paskibra ya Dil ya, Dila sendiri ada pengalaman khusus nggak sih sama yang namanya paskibra gitu? Ada. Waktu sekolah ya, waktu iya, sekolah ya. dulu pas SMA aku ikut paskibra. Serius nih, Dil? Serius. Serius? Tapi kenapa nggak lanjut tuh waktu Tapi itu? aku give up karena tinggiku tuh kurang tinggi gitu. Jadi kayak I Betul. just don't see the future myself gitu kan. So Berarti mungkin rezeki Dila tuh ada di tempat ada di lain tempat ya. lain, tapi aku pengen nyobain makanya ikut 1 tahun. Dan itu disiplinnya bener-bener kayak Luar biasa ya luar mengajarkan biasa kita banget. gitu. Betul, temanmu adalah matahari ya. Betul sekali. Oke, dan Dila ini tuh mungkin mengobati rasa kangen Dila, mungkin siapa tahu kangen dengan masa-masa waktu ikut ekskul paskibra di Dan masa pemirsa SMA. juga yang ada di Pemirsa rumah. yang ada di rumah juga hari ini banget di Ngopi pemirsa. Ya, kita sampai lupa ngobrol pintar kita nih. Oh ya, ulang dulu deh ya. Bertemu lagi bersama Mela dan Dila di Ngopi Ngobrol Pintar. Oke, kita akan mengundang Paskibraka Nasional di tahun 2026 ini pemirsa. Nanti ada Inyoman Haria Danuntara Dharma Mukti. Ini kayaknya udah pada tahu deh ya, soalnya kemarin sempat viral juga. Betul, tapi kita ada tayangan untuk pemirsa supaya pemirsa lebih mengenal lebih dekat lagi. Betul Mela. sekali. So ini dia untuk Anda. Ada yang berbeda pada upacara bendera setiap Senin yang dilaksanakan di SMA N7 Banjarmasin. Karena kali ini upacara juga dirangkai dengan penyambutan kedatangan salah satu siswanya, Inyoman Haria Danurendra Dharma Mukti, yang berhasil mengharumkan nama sekolah bahkan Kalimantan Selatan sebagai petugas penggerek bendera dalam tim Indonesia Berdaulat saat upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta. Kepala SMA N7 Banjarmasin, Arjudin, mengaku bangga dengan capaian prestasi yang diraih siswa mereka tahun ini. Apalagi Haria menjadi salah satu pusat perhatian saat pengibaran bendera di hadapan Presiden dan seluruh masyarakat Indonesia. Prestasi ini juga menjadi kado terindah sang kepala sekolah yang akan mengakhiri masa tugas pada 1 September mendatang. Dirinya berharap prestasi membanggakan ini akan menjadi kenangan dan kebanggaan seluruh warga SMA N7. Ini pertama kali bagi SMA Negeri 7 Banjarmasin dan juga Provinsi Kalimantan Selatan perwakilan
dari Kalimantan Selatan ini menjadi salah satu penggerak bendera di upacara peringatan HUT RI yang ke-81 di Istana Negara. Ini satu kebanggaan bagi kita dan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, pada para pelatih, pembina, dan juga termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas dukungannya. Sementara itu, Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti atau Harya mengaku capaian yang diraihnya tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Tidak hanya keluarga, tetapi juga sekolah dan para guru. Sehingga dirinya bisa menjadi wakil Kalimantan Selatan. Sementara sang ibu, Luh Putu Karunia Mukti, juga mengaku bangga dengan capaian Harya. Sehingga Harya bisa membanggakan banyak orang. Yang pasti saya ucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah memberikan dukungan dan doa kepada saya selama ini dari masa saya seleksi di tingkat kota sampai masa penugasan di Istana Merdeka kemarin. Saya ucapkan terima kasih, sangat terima kasih karena telah memberikan doa dan dukungan yang sebesar-besarnya. Miss Maria sudah bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Lalu yang kedua tentu saja ini semua berkat dukungan dari pihak sekolah sebagai pintu pertama Harya melaksanakan tes paskibraka ini, lalu pada pihak Kota Banjarmasin dan Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya. Yang kedua tentu saja ini semua berkat kerja keras dan doa dari semua pihak. Tim Sekretariat Duta Pancasila Paskibraka Indonesia, DPPI Firman Wahyudiantama, yang hadir dalam penyambutan Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti berharap prestasi Harya bisa menjadi spirit bagi pelajar lain di Kalimantan Selatan. Sehingga akan muncul generasi muda berbakat dengan talenta terbaik untuk bangsa dan negara. Oke, pemirsa itu tadi satu tayangan terkait tentang Harya, sang paskibraka nasional dari SMA Negeri 7 Banjarmasin. Dan nampaknya juga pemirsa udah nggak sabar mau ngeliat secara langsung dan ngobrol gitu ya. Di Betul banget. perantaranya kita yang ngobrol hari ini. Kita mau tanya pengalaman-pengalaman ya, entah itu bagaimana proses Harya berlangsung dari awal sampai dengan akhir di pengibaran benderanya. Dan gimana perasaannya saat finally the day. Betul, itu gitu. pasti bakal campur aduk banget ya. So Betul. langsung aja pemirsa kita panggil Paskibraka Nasional 2026 kita ada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti. Harya, silakan masuk. Wah, tinggi banget ya kayak. Halo, gimana nih kalau salam Paskibra gimana nih? Salam Paskibra. Ada gerakannya nggak? Hormat ya? Salam Pancasila lagi. Oh, gini salam Pancasila. Kita mau hormat deh. Hormat kita. hormat. Orang kayak di Paskibra sih orang hormat gitu. Betul. Gimana kabarnya? Harya. Saya baik. Baik. Ya. Kapan balik ke Banjarmasin kemarin Harya? Balik ke sini tuh tanggal 22 kemarin hari Sabtu. Oh baru Baru banget banget. ya berarti ya. Berarti wah ini sebenarnya aku biar tanya sedikit dulu ya. Boleh, Penasaran boleh. nih. Apa itu, Berapa Bang? lama kemarin karantina dan lain waktu di nasional? Total semuanya 40 hari dari tanggal 14 Juli sampai 22 Agustus. Oke. Wow, 40 hari. Lumayan ya Dila, 1 bulan lebih. Satu bulan lebih itu apa mensinkronize the movement kah atau apa-apa aja gitu. Kami itu di 10 hari pertama itu kami materi di kelas. Itu biasanya tentang kepaskibrakaan, terus tentang gaya hidup kayak Oke. table planner gitu. Oh berarti teori pun juga masuk ya. Iya. Tapi tunggu deh Harya, karena kita masih awal-awal ya. Kita mau Harya kenalan dulu deh ke pemirsa yang ada di rumah. Boleh. Boleh sambil sekalian disapa juga teman-teman yang nonton. Nih, mungkin sebelah sini nih. keluarganya yang nonton. Bisa kenalan nama Harya dan juga asal sekolah mana gitu. Halo, nama saya Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti, asal sekolah SMA Negeri 7 Banjarmasin. Oke, kemarin pasukan apa namanya pasukan? Kemarin saya di pasukan 8 sebagai pengerek. Wow. Ayo kita belum ngucapin Harya congratulations ya. Congratulations. Salah satu pencapaian yang luar biasa. Keren apalagi banget. untuk anak SMA ya. Betul. Ini bisa dibilang tahap tertinggi ya impian para paskibraka biasanya.
Gimana perasaannya? Seneng banget pastinya atau mungkin ada gugup segala macam? Atau terharu atau nggak pasti nyangka? seneng, terharu, nggak nyangka semua itu ada. Oke, all the mixed feeling dia rasakan ya. Tapi di balik semua itu pastinya ada perjalanan panjang juga ya Betul, Haria ya. setuju. Entah itu latihan atau mungkin seluruh air mata yang udah keluar, rasa capek juga. Oke Haria, sebelum kita masuk ke bagian yang sangat-sangat penting dan juga bikin penasaran nih, kita mau tahu dulu nih, sekarang kesibukan Haria tiap hari apa? Sekolah, ikut ekskul atau ngapain aja mungkin? Untuk sekarang mungkin sekolah sama basket sih, sama les juga. Sama les juga. Haria kelas berapa? Saya kelas 2 SMA. IPA, Kelas 2. IPS? IPA. Oh, IPA. anak IPA. Itu anak ibu udah sibuk ya. Terus dia les, terus dia basket. Tapi pas Kibra ikut eskulnya atau beda lagi seleksinya Pas gitu? Kibra, saya nggak ikut eskul kebetulan. I see. Lalu gimana itu cara belajarnya kalau versi Haria sendiri? Soalnya kan nggak main-main ya, maksudnya susah ya pas Kibra itu. Betul. Kebetulan kemarin itu pas menuju persiapan seleksi, saya itu ditawari oleh orang untuk mengikuti seleksi Paskibra kan. Nah, persiapannya itu salah satunya saya latihan PBB. Jadi saya gabung ke eskul Paskibra itu. Oke. I see. Oh, Berapa berarti lama? ikut latihan ya, Iya, tapi ikut latihan. nggak bergabung. Tapi nggak bergabung ke eskul. Karena eskulnya dia basket. Iya, Dia anak benar. basket. Oh, dia tinggi ya, kayak make Betul. sense dia basket. Betul, tapi kalau hobi Haria sendiri apa sebenarnya? Lebih ke olahraga. Lebih ke olahraga. Yang bikin Haria tertarik pengen ikut Paskibra apa itu sebenarnya Haria? Betul. Sebenarnya tuh karena diajak temen sih, karena katanya itu badan saya cocok gitu lah. Jadi ya saya tertarik lah. Oke. Tapi pas adjustment awal gimana? Kalau basket itu kan kayak kelincahan gitu ya, Iya, endurance, kelincahan. Kalau pas Gibran kan agak a bit Serius stiff ya? and serious Serius gitu. gitu. Itu gimana kamu awal-awal? Saya pikir-pikir tuh Paskibra itu kan ada militer-militernya lah. Jadi kan Makanya serius banget ya. cita-cita saya kan akmil juga kan. Oke. Jadi ya mungkin ini pintu menuju cita-cita saya itu. Oh, I Oke. see. Oh tapi karena bisa dibilang Haria ini nggak dari ekskul Paskibranya langsung ya, tapi ikut latihan ketika PBB, otomatis kan Haria nggak ikut belajar dari awal nih sama teman-teman yang lain. Ya. Gimana itu penyesuaiannya susah atau enggak kalau versi Haria sendiri? Adaptasinya? Iya. Untuk PBB sendiri sih saya emang udah bisa ya secara otodidak. Jadi tinggal dimantap-mantapkan saja. Oke. Ikut pramuka juga nih pasti latihannya di Enggak pramuka. Terus kenapa kamu otodidaknya bisa gitu? Tapi pernah jadi penggerek ke pas SMP mungkin? Waktu SMP saya pernah jadi pengibar di sekolah. Oh, maksudnya Oke. nggak yang completely no experience gitu Betul, ya. juga ada pengalaman dikit-dikit Iya, ya. soalnya aku dulu ingat banget awal-awal pas Kibra kayak agak bagong. Ini Lu tahu juga- bagong Tahu, kan? tahu. Ya, kamu Juga nggak mengalami alumni itu? Enggak. Oh enggak, berarti Alumni Paskibra ya, Dil? kamu jiwanya ada. Ada jiwanya Beda sesuai, betul banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih. Kita mau tahu pengalaman Haria sendiri menuju nasional gimana seleksinya. Boleh ceritain nggak? Karena Haria sekarang kan udah kelas Dua. 8, 11 11. ya. 11. Persiapan seleksinya tuh dari kelas berapa dan berapa bulan gitu? Untuk seleksi sendiri dilaksanakan pada kelas 10. Oh, 10. Sekitar untuk persiapannya itu sekitar dari akhir tahun lalu, bulan Desember itu udah mulai persiapan kayak saya menyiapkan tentang dari kesehatan dulu yang paling utama. Saya melaksanakan medical check up, mengecek apa saja yang kurang dari saya seperti kemarin saya ketahuan ada amandel, terus gigi bolong dan lain-lain. Dari situ saya operasi amandel, terus tambal gigi dan lain-lain. Setelah itu mulai menyiapkan tentang fisik. Jadi saya rutin lari, push up, sit up dan lain-lain. Terus sudah masuk di setelah Itu Desember ya. Itu persiapan Start fisik ya. Desember. Persiapan fisik. sampai di bulan April mulai seleksi tingkat kota. Oke, gimana itu kalau seleksi tingkat kota sendiri waktu itu perjalanannya? Ada psikotesnya gitu nggak sih? Atau ada seleksi yang kayak tertulis gitu? Atau memang pure it's all about physical Iya, test? skill gitu ya. Skillnya gitu. Ada juga seleksi tentang wawasan kebangsaan sama pengetahuan umum. Oke. Itu seleksi dua seleksi pertama itu namanya TWK dan TIU. Oh, oke. Berarti itu seleksi awal banget kalau kita Iya. mau ke nasional. Ya, jadi kita itu Tahap-tahapnya mengikuti Tapi apa? Kota, tahap-tahapnya dulu provinsi nih. atau langsung nasional gitu? tidak. Jadi saya itu mengikuti seleksi kota. Di kota saya diterima dan lanjut ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi saya seleksi lagi. Oke. Setelah di tingkat provinsi saya lulus dan lanjut ke verifikasi tingkat pusat namanya. Di verifikasi tingkat pusat ini kami
cek semua berkas, di tes ulang seperti PBB, kesehatan dan lain-lain. Lalu baru dinyatakan lulus sebagai paskibraka nasional. Perwakilan dari Kalimantan Selatan Iya. ya. Yang dari semua tahap itu ya, tingkat kota dulu, provinsi sampai dengan tingkat nasional, menurut Haria sendiri yang paling susah saat itu di tahap mana tuh kayak? Yang paling challenges, kayak, paling menantang. aduh, susah banget ini kayak gitu. Yang paling susah itu menurut saya di psikologinya tingkat nasional itu menurut saya lumayan susah. Kenapa itu? Karena di sana itu ada juga tes IQ-nya ada juga. Gitu. Oh, oke. Berarti memang lebih ketat banget ya dibandingkan kota dan juga provinsi karena sesuai tingkatannya juga, Dil. Betul, ada berapa kandidat sebelum akhirnya Haria yang terpilih? Ya. Dari provinsi itu mengirim kami 3 kandidat, Oke. 3 pasang, jadi 6 orang, 3 cowok, 3 cewek untuk di seleksi ulang di tingkat nasional. Oke, dan akhirnya yang kepilih ada 2 berarti? 2 pasang, 1 pasang. Satu pasang? Ya, 2 orang. Iya, 2 orang 1 pasang ya. Wow. Kayak nggak agak gimana ya membayangkannya? Kayaknya Betul. lelah dan capek dan pasti menguras mental dan Betul. juga fisik gitu. Sebelum pengibaran bendera di 17 Agustus kemarin, pengumumannya kira-kira berapa lama itu? Maksudnya 1 bulan sebelum 17 Agustus atau 2 bulan sebelum 17 Agustus gitu? Tapi tahan dulu, tahan dulu jawabannya ini Mela, karena kita ada iklan dulu. Setelah ini kita akan ngobrol lebih banyak lagi bareng Haria. Jadi tetap di Ngopi Ngobrol Pintar. Oke, pemirsa masih bersama Mela dan juga Dila di Ngopi Ngobrol Pintar. Masih bersama dengan Haria juga ya, sang Paskibraka Nasional 2026 kita. Betul, dan Haria, wah tadi dia udah ada nge-spill sedikit tentang tahapan seleksinya. Dan kita penasaran cerita-ceritanya di Betul. setiap tahapannya itu. Starting from kota deh. Betul, dari kota dulu deh. Maksudnya ketika mendaftar ya di kota itu perwakilan dari sekolah kah atau mungkin daftar umum ya gitu ya sendiri-sendiri. Gimana tuh ceritanya Haria? Kami itu dari sekolah daftar bareng-bareng, jadi ngisi berkas bareng-bareng untuk dikirim ke kota. Setelah itu mulai tes pertama itu TWK tadi, wawasan kebangsaan. Itu soal-soal seputar Pancasila. Iya, nilai Pancasila. Oke. Lalu lanjut di situ, ini TWK ini sistemnya sistem gugur. Ada Jadi- berapa orang itu yang bisa dibilang ngasih berkas ya dari sekolah buat ke kota? Untuk SMA 7 sendiri kemarin tuh sekitar yang mendaftar 31 orang. Wah, banyak ya. Ya. Banyak banget, Banyak berarti itu. kalau satu kalsel berarti, satu kota Satu itu kota ratusan. itu dari satu sekolah aja. Ya kan? Satu sekolah Iya. 30. Belum sekolah lain kan? Sekolah lain ada yang lebih sedikit, tapi SMA 7 terbanyak I see. kemarin itu. Berarti kira-kira total peserta yang bersaing untuk ke kota ada 100 lebih ya kira-kira Hari atau mungkin jauh dari 100? Kemarin itu kayaknya sekitar 200-an ada. Wow, 200 yang di skor minimal untuk Betul. tes itu berapa? Ada skor minimum kah? Atau Iya, kan sistem sistemnya gugur ya. tinggi-tinggian gitu? Ambil 10 tertinggi kah atau kayak gimana? Kemarin yang dipilih itu 17 terbaik. Oke. 17 pasang terbaik. 17 pasang terbaik untuk lanjut di tes tingkat. 17 pasang ini untuk di kota, lalu Oke. Oh, si kota Ranking. tadi cuma TWK aja atau ada yang lain? panjang. TWK. Apa itu yang panjangnya? Apa itu Oke, yang ada panjangnya? TWK. Terus ada siapa tahu nih pemirsa anaknya ada yang paskibra dan penasaran. Ini persiapan buat tahun depan ya, Iya, Hari ya. persiapan. Mungkin buat adik-adik yang ada di sekolah-sekolah yang ada di Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan pokoknya seluruh Kalimantan Selatan ya, Dil ya. Ini bisa jadi salah satu langkah awal Betul. menggali pengalaman dari senior, begitu ya Iya, biasanya ya. learning from the expert ya yang udah mengalami Betul banget. gitu. Siapa tahu nggak kenal Harya karena jadi kita bisa ngobrol di sini. Oh ya, dan buat teman-teman yang mungkin pengen bertanya sama Harya, pengen ngasih support juga boleh, bisa aja langsung komen di kolom YouTube kita di TVRI Kalsel. Biar Betul. nanti kita bantu tanyain ke Harya dan Harya bisa juga jawab buat teman-teman yang ada di luar sana. Oke, lanjut Harya. Tadi mau cerita tentang proses panjang yang ada di tingkat kota, gimana tuh? TWK. Dari TWK itu lanjut ke TIU yang lolos, yang nilainya itu mencukupi lah. Sekitar 75 itu KKM. Di TIU juga sama, 70 itu nilai KKM. TIU itu seputar pengetahuan umum, jadi kita di situ ada matematika, terus ada tes tebak gambar juga namanya, terus ada tes sambung kata, Oke. pokoknya pengetahuan umum lah. All the general knowledge ya. Terus pas sudah TWK 17 ke TWK, TIU, TIU itu lalu lanjut ke namanya kesehatan. tes kesehatan. Kesehatan ini sistem gugur juga. Oke, itu kamu apa disuruh lari, disuruh Untuk kesehatan ini kita mencek dari mata, pokoknya kesehatan. Tensi. Ya,
kesehatan diri kita. Oke. Dari kesehatan lanjut ke tes parade. Oh, parade tuh Parade baris itu seperti berbaris. postur. Oh, Jadi kaki X, kaki O, terus tangannya lurus atau tidak, jari angsa, pokoknya semua tentang postur di parade itu dicek. oh I see. Terus habis parade? Setelah parade ini masuk ke tes jasmani. Di tes jasmani ini sudah bukan sistem gugur tapi sistem ranking. Oh, itu udah 17 pasang yang di jasmani. Ini masih ada sekitar, seingat saya kemarin tuh 80 orang gitu. Oh, yang di jasmani itu. Ya, yang masuk jasmani ini 80 orang. Jasmani kami lari 12 menit, push up, sit up, back up selama 1 menit, sama saturan. Oke. Oke. Lalu setelah jasmani lanjut PBB. Oke. Setelah PBB lanjut ke tes terakhir yaitu tes kepribadian. Kayak wawancara sama tes minat bakat. Oke, itu sistemnya karantina juga atau mungkin pulang pergi aja gitu? Untuk di kota ini pulang pergi. Oh, pulang Berapa hari? pergi Berapa aja. lama? Kemarin tuh total sekitar 2 minggu. Wow. Full tapi ya? Full 2 ya? minggu tuh ada hari liburnya, ada breaknya. Oh, jeda juga Ada jedanya. berarti. Oke, itu baru kota aja udah padat banget ya? Ya. Iya, dan 17 pasang yang dipilih Ya, di yang kota. yang terpilih 17 pasang. Oke, tes terakhir tadi ada wawancara. Sama minat bakat. Sebelum kita lanjut, ngopi dulu nggak sih? Mel? Boleh, Hari minum kopi kan? Minum kopi nggak? Silakan. Silakan. Ini kita hari udah nggak diet lagi ya. Oh, iya. Udah selesai pengibaran benderanya. Udah bisa cheating day nih, udah Oh, betul. bisa minum dan makan apapun. Kopi susu. Oke, kita Oke. lanjut lagi nih. Tadi ngomongin masih di tingkat kota. Terus ke provinsi. Betul, ada berapa orang tuh yang lolos? Yang lolos itu 17 pasang, jadi sekitar 34 orang. 34 dikali 13 kabupaten kota. Udah, iya Untuk- bener Kan provinsi, Iya, provinsi kan? ya, udah provinsi. Setiap kabupaten kota ngirimnya Oh, segitu. setiap kabupaten kota itu beda-beda. Untuk Banjarmasin sendiri dapat kuota sekitar 6 pasang. 6 Jadi pasang. 12 orang. 12 orang. Oh, berarti total 18 pasang tadi itu semuanya ya? Iya. 17 pasang itu dipotong 6 orang. 6 pasang. Oh, baru iya. 17 pasang, terus itu di kota udah selected, terus ke provinsi dipotong lagi ya Iya, ininya nanti kuotanya. akan ada cadangannya. Oke. Itu ada 6 pasang berarti 12 orang. Ya. Terus provinsi gimana? Ah, gimana tuh? Masih sama aja kah Di kayak provinsi gitu? untuk tahapan tesnya itu sama. Oh, sama persis. Oke. Cuma bedanya kami di sana itu karantina sekitar 4 hari. Di mana kemarin karantinanya kalau untuk Di provinsi? Banjarbaru di PPSDM. Oke, empat hari tadi? Ya 4 hari. 4 Apa hari aja 3 itu? malam. Isinya apa aja selama karantina? Sama katanya, Untuk Mel. tesnya sama. Sama persis. Soalnya yang awal tadi kan 2 minggu ya, tapi pulang pergi. Dan Iya. ini berarti dipadatkan. Ya 4 hari itu kami ada yang 1 hari 2 tes gitu-gitu. Oh, kamu milih mana hari ya? Lebih milih dua minggu pulang pergi atau 4 hari padat kayak gitu? Saya sih lebih milih 4 hari padat itu supaya lebih cepat selesai. Efisien ya. Iya. Jadi nggak terlalu gugup juga, Mel. Dan gak kepikiran lagi ya. Nggak kepikiran lagi IC. Itu berarti pas provinsi yang dipilih ada 3 pasang? Yang dipilih itu nggak nentu. Oh, nggak nentu. Gimana tuh maksudnya? Kebetulan dari Banjarmasin sendiri kemarin itu yang terpilih ke tingkat provinsi 1 laki-laki, 3 perempuan, dan saya yang lanjut ke nasional 1 orang. Oke, berarti ini udah nggak berpasangan lagi Ya, ya? jadi sudah tidak nentu. Berarti sudah personal nih? Iya. Sudah personal dia. individual berarti. Iya, betul. Dan Karena seluruh rangkaian tesnya sama di tingkat provinsi, tapi ada nggak kira-kira satu pembeda? Karena kan setelah provinsi tingkatnya nasional ya, betul. Del ya. Pressure-nya kan. Penilaiannya yang naik gitu. Untuk pembedanya itu ada di tes kepribadian itu ditambah tes psikologi. Oh, psikotes. Jadi ada psikotesnya di provinsi ini. Kalau di kota belum ada. Adanya minat bakat ya kalau di kota tadi. Di provinsi ada juga Ada juga minat tapi bakat. tambahnya psikotes lagi 1. Iya. I see. Tapi Karena itu buat latihan di nasional, Iya. nasional ada psikotes juga kan pasti ya. kalau nasional saya ada psikotes. Tapi kamu prepare gimana? Rentang waktu dari kota ke provinsi itu berapa lama? Ingat Kemarin nggak? itu sekitar 2 minggu kayak. Oh, Jadi ya ada waktu persiapan lah buat fisik, kesehatan dan lain-lain. Oke. Oh, nasional lagi Mel. Sebelum Betul. kita tanya nanti gimana dia ngebalancing school dan Betul. juga
apalagi bisa dibilang karena persiapannya hampir 1 tahun dan padat kan ya, apalagi kelas 1 naik ke kelas 2 ya. Iya. Wah itu biasanya masa kita adaptasi kan ya dengan yang namanya lingkungan sekolah. Jadi pastinya nggak mudah pemirsa kalau kita balance antara kehidupan, bisa dibilang kehidupan Social life, iya betul, dan school. school kita dan juga kehidupan yang pengen kita jalani gitu. Betul. Terus gimana perjalanan ke nasional setelah berhasil terpilih nih Harya ya? Terus di nasional gimana itu karantinanya? Untuk karantina itu kemarin 4 hari 3 malam juga di Hotel JS Luansa di Kuningan, Jakarta Selatan gitu. Oke. Untuk tesnya itu di nasional ini baru beda tesnya. Oh gimana tuh? Untuk TWK TIU sama jasmani itu nggak ada. Oke, diganti dengan Jadi kami datang ke sana itu langsung medical check up, ronsen satu badan, mengecek kesehatan dalam. Setelah itu, setelah kesehatan dalam, kesehatan luar, kayak kesehatan mata dan lain-lain. Iya. Setelah kesehatan itu kami kemarin langsung tes PBB. oh, baris berbaris. Terus PBB yang dites langsung oleh orang Kogartap, garnisun tetap, orang pelatih lah. Setelah PBB lanjut ke minat bakat dan kepribadian. berapa hari itu? Sekitar 4 hari 3 malam. Itu ada berapa orang tuh dari perwakilan Kalimantan Selatan ada 3 pasang. Ada ada 3 3 pasang. pasang tadi ya? Iya. Oke. Jadi sebenarnya 3 pasang itu cewek cowok ya tadi Iya. ya? Berarti 6. Iya, enam. Iya Enam kan orang. ada Enam 6 orang. orang gitu. Gimana padahal kan udah semakin sedikit ya dan 1 tahap terakhir aja. Tapi apakah itu jadi pressure tertinggi ketika Harya sedang melakukan seleksi untuk paskibra pengibaran di Istana Negara gitu? Yang pasti sih saya bersaing secara sehat ya sama mereka bertiga ini. Saya masih berkomunikasi juga sampai sekarang sama yang teman-teman itu. Oke, saling support ya Iya, pastinya saling ya. support. Artinya masih ibaratnya berteman gitu Betul. Oh kan. iya, tapi ngomongin tentang paskibra ini biasanya solidaritasnya memang rekan, Tinggi, memang rekan sekali. banget kan ya. Iya. Gimana tuh perasaannya? Maksudnya kan bisa dibilang hampir setahun Harya yang padahal nih nggak ikut ekskul paskibra sama sekali, tapi nyemplung di dunia paskibra gitu. Pastinya kan merasakan euforia baru gitu. Gimana perasaannya selama 1 tahun berada di ruang lingkup teman-teman yang juga sama ikut paskib gitu? Yang pasti banyak hal-hal baru sih yang saya temui di Paskibraka ini. Kayak apa-apa harus bareng, harus sama Makanya ya semua. solidaritas kan Mau ya. minum bareng, duduk bareng, sedang Kayak bareng. minum itu kami harus sama, jadi minum sampai segini, seperempat, setengah gitu-gitu. Wah itu benar-benar ngajarin banyak hal baru ya. Dan benar-benar ngelatih mental dia banget gak sih? Betul gitu? banget. Karena kayaknya selama 1 tahun perjalanan persiapan itu nggak ada apa-apanya ya dibandingkan proses latihan 40 hari ya tadi ya. Iya. Ketika di Istana Negara. Bener nggak ada apa-apanya kan ya ternyata. Dan ini ada tayangannya nih, Mela. Ini di Oke. Istana Negara. Kita sambil nyari dia di mana ya? Boleh ya. Iya Harya kan? bisa kasih tahu Harya yang mana ini? Itu di belakang. Oke, Nah, pemirsa itu kita sambil wajah lihat sampai ya dapet tayangannya. Harya waktu itu pengibaran pagi atau Ya, penurunan? pengibaran. Pagi, berarti penaikan Pagi, bendera ya? iya. Oke. Ini saya yang mengikat benderanya. Gimana tuh perasaan kamu pas ngikat? Jujur agak keras sih itunya talinya itu. Jadi untungnya bisa. Nggak bisa. Karena Tapi latihan kan ya? Ya. tapi gimana? Apakah di sana jadinya kayak hikmat sekali gitu karena it's the moment, Betul. ya kan? Dan ini adalah momen paling krusial ya, Dan apalagi posisi sakral juga. posisi Harya tuh nggak main-main loh, Betul. nggak main-main itu. Iya. Gimana itu kemarin waktu detik-detik mau bertugas Harya, tiba-tiba gugup atau? Jujur ya deg-degan juga, kan takut salah, takut ini, tapi teman-teman juga mendorong supaya pede aja, yakin gitu. Kayak anggap kayak latihan. Oke, bener ya, anggap kayak latihan Iya, salah betul satu sih. caranya. Oke. Itu kan Harya salah satu yang megang tali kan ya, tapi ada satu lagi cowok itu dari mana tuh? Yang di tengah itu teman saya dari Jambi namanya Fahri, sama yang Yang satunya membentangkan lagi? bendera itu Aryo dari Bengkulu. Oke, dapat teman baru juga nih banyak. Tuh, Dari satu 38 Indonesia. provinsi. Nah ini kita lihat Harya sudah mengikat benderanya ya. Kadang di momen kayak gini adalah bukan cuma Harya yang gugup,
Kita semua yang lihat gugup Harya. Apalagi orang tua Harya, bayangin. Iya, betul Itu banget. orang tua ada datang di Orang tua diundang ke istana. Kayaknya lebih gugup daripada Harya deh. orang tuanya kayak Karena kadang di momen sakral seperti ini kan ya sebenarnya kita tahu Harya dan teman-teman itu udah berlatih tiap hari ya Dil ya. Tapi kita kadang tetap gugup kayak maksudnya itu kita pengen nolongin gitu, tapi nggak tahu mau nolongin apa. cuma bisa bantu doa kayaknya ya. Betul. Jadi kita boleh dong Harya kita sambil cerita nih proses latihan selama kurang lebih 40 hari ya kemarin ya. Menjelang pengibaran bendera merah putih di Istana Negara ini, gimana itu prosesnya? Tadi Harya sempat bilang juga kan kalau 1 tahun persiapan ternyata nggak ada apa-apanya. Betul, dengan Sama 40 hari menuju pengibaran bendera merah putih. Gimana itu rutinitasnya kah atau mentalnya kah harus diperkuat lagi? Untuk latihan sendiri itu kami sebulan pertama itu sebulan sebelum pengibaran kami latihannya nggak langsung di istana. Tapi kemarin tuh di PPSDM Kemendikdasmen di Depok. Oke. Wait, berarti kalau 40 hari, 30 harinya di luar, 10 harinya di istana kah? Atau Ya, di luar? seminggu sebelum kami pindah ke Jakarta. Baru latihan langsung di lokasi. Langsung latihan di istana. Oke, 30 hari latihan. Ya 30 hari itu kami 3 tahap latihan. Yang pertama kami latihan sendiri paskibraka aja. Terus yang kedua itu kami latihan bareng pas pampres. Oke. Yang ketiga baru latihan gabungan sama semua komponen kayak pasukan-pasukan itu terus dan komandan upacara, MC dan lain-lain. Oke. Itu kayaknya final ya? Ya ini udah hari-hari terakhir sebelum pindah ke istana kami melaksanakan latihan gabungan. Oke. Nah, tapi ini juga penasaran ya, proses seleksi pemilihan Harya ada di pasukan 8, Betul. gimana itu prosesnya? Untuk seleksi di sana itu Per pasukan gitu maksudnya? jadi kami semua laki-laki itu disuruh cari 3 orang, disuruh cari pasangannya masing-masing yang Kayak bikin grouping ya gitu. bikin grup sendiri yang tingginya sama, terus pokoknya yang Yang sehati yang lah. sehati lah. Jadi kayak dua teman kamu itu kalian memang memilih satu sama lain, yang Jambi dan Bengkulu tadi. Kebetulan waktu itu saya diganti pasangan. Diganti pasangan. Pasangan saya sebelumnya bukan itu, tapi tiba-tiba oleh pelatih diganti sama mereka. Disesuaikan itu, lagi ya. disesuaikan lagi. Jadi disuruh milih yang sehati dulu, lalu nanti dinilai ini cocok atau enggak gitu ya. Kayak tugas kelompok juga dia, ya nggak sih kayak tugas kelompok. Terus Disuruh milih gimana dulu. lagi prosesnya? Lalu dari situ yang sama pasangan saya sebelumnya itu Oke. kami biasanya ganti-gantian. Jadi kadang saya di pasukan juga, kadang saya di pasukan 8, kadang di pasukan 17. Oke. Itu semua orang merasakan di pasukan 8 jadinya. Oh, rolling ya berarti Iya, ya? pada saat latihan itu rolling. Oke. Melihat siapa yang cocok. Dan sampai di yang latihan gabungan tadi, baru itu biasanya itu orang-orang yang akan main. Tapi udah dibilang dari awal nggak sih kayak kriteria untuk terpilih gitu dari Di awal? 8, 17, 45 gitu. Udah diwanti-wanti dulu nggak sih sama mungkin pelatihnya ini kalau kamu mau di pasukan 8 kriteria sekian-sekian gitu, atau itu bersifat rahasia? Itu bersifat rahasia biasanya. Kalau Harga sendiri sebenarnya pengen di pasukan mana nih? Dari hati ya, dari hati ya. Dari hati ya saya pengennya di pasukan 8. Ternyata dari hati terkabulkan oleh Tuhan ya. Betul, Dapat betul yang banget. sesuai dengan harapan. Betul sekali. Terus gimana tuh lagi prosesnya? Karena ternyata kita juga baru tahu ya Dil ya kalau semuanya rolling. Jadi semuanya ngerasain. Jadi semua merasakan. Kayak Harga sendiri juga ngerasain di pasukan 17, Iya. 45 juga ngerasain. Kalau 45 itu isinya pas pampres. Oh, oke. Jadi kami di sana itu kan ada 76 orang kan total, 38 pasang. Oke. Jadi kami tuh saya sama pasangan saya Adlina itu dipisah. Jadi per provinsi itu dipisah. Oke. Ada tim A, tim B. Saya kebetulan tim A. Oke, dan pengibarannya juga beda kan? Ada yang menaikkan bendera, ada yang penurunan Ya, bendera. jadi kami itu kemarin hamin 3 jam sebelum pengibaran di istana itu kami melaksanakan upacara penentuan. Jadi tim A, tim B ini kami
sampai hari H pun belum tahu kami main pagi atau main sore. Bentar ya. Ini aku jadi gugup juga dengerinnya Sama, nih. kayak pemirsa juga gugup juga ya. Ternyata main 3 jam banget. Betul ya, aku denger 40 hari aja karantina di sana udah ketar-ketir gitu ya, Iya, apalagi hamin 3 jam gitu ya ampun. Oke deh pemirsa, kita akan balik lagi, nanti kita akan tanya terkait pengibaran bendera merah putih di Istana Negara versi Haria sendiri. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar. Halo pemirsa, masih bersama Dila, Mela, dan juga Haria di Ngopi, Ngobrol Pintar. Pintar. Oke, kita udah ngobrol banyak banget juga ya sama Haria ya. Dan tadi Dil, sebelum iklan kita sempat kaget ya sama 3 cerita dari Haria sendiri kalau ternyata pemilihan tim A dan juga tim B atau pengibaran pagi dan juga pengibaran sore itu dikasih taunya 3 jam sebelum Pengibaran pagi. pemirsa. Ini kita agak padahal kita nggak penting juga ya, maksudnya kita di sini ya, tapi kita berasa paniknya pemirsa. Dan kita mau tahu lebih banyak pengalaman tentang hal ini nih. Gimana rasanya dikasih tahu bertugas kapan itu di saat 3 jam sebelum dimulai. Betul. Itu Karena jam berapa? karena dua-duanya bikin gugup Dil. Pagi gugup karena dadakan, sore juga makin panjang gugupnya. Wow, karena dia nunggu ya, jadi rasa khawatirnya Lebih banyak ya. pending gitu. Betul. Oke, jadi Gimana, gimana Haria? tadi cerita tentang ternyata dikasih taunya adalah 3 jam sebelum Hamin 3 pengibaran jam. pagi. Gimana Ya. tuh ceritanya? Itu Haria? kalian di posisinya di mana, atau udah di lapangan kah, diumumin atau di mana? Kami udah di lingkungan istana, namanya di Wisma Negara. Udah pakai baju juga? Udah lengkap, udah make up, Mereka dan udah lain-lain. tinggal jalan aja gitu. Tinggal menunggu siapa yang main duluan. Itu 3 jam banget, beneran 3 jam Iya. ya. Oke, itu kayak time for the battle ya, kami 3 jam banget kandidatnya Jadi ya. kami jam 5 pagi itu udah berangkat ke istana dari hotel. Kebetulan hotelnya juga dekat istana. Bangunnya Oke. jam? Kalau boleh tahu? Untuk yang Putri sendiri itu bangunnya lebih cepat Karena make upnya lebih banyak ya. Jam Katanya berapa sih itu? jam 1:30 itu udah mulai make up ya Putri. Kalau yang Putra ini agak santai sekitarnya. Kalau saya sendiri kemarin 4:30 baru bangun. Oke. Ada juga yang jam 4 bangun. Oke, pokoknya lebih santai. Cewek kan Iya. biasanya emang lebih ribet ya. Kita Betul. kita aja siap-siap beda sama Lani, Dil. Iya betul. Tadi cepet ya. Betul banget. Terus gimana itu tadi? Haria sendiri nih. Kamu Sebelum wish-nya sebelum 3 jam. kamu wish-nya apa? Memang pagi atau Mau pagi atau sore sebenarnya? Saya sih emang maunya pagi karena Kenapa tuh? kebanyakan orang pengen main di pengibaran. Oke. Karena vibes-nya lebih beda gitu. Karena dia menaikkan bendera ya gitu. Gimana itu kalau Haria sendiri rasanya ya saat itu ya, sebenarnya kita tahu sih Haria pasti gugup banget, cuman kita mau tahu segugup apa Haria saat itu gitu. Saat dikasih tahu 3 jam sebelum pengibaran dan masih mikir nih kayak aku kapan ya gitu. Gimana tuh? Yang pasti itu ya saya berdoa terus sih supaya dapat pagi-pagi gitu. afirmasi ya dia kayak afirmasi pagi. Dan Di dalam ternyata hatimu bener itu dapat pagi pagi. terus. Iya. Betul. Tapi kalau untuk pemilihan pagi sore itu sendiri gimana Haria? Dia dipilih Sistemnya. iya dipilih Undi pelatih kah atau diundi gitu? Based Itu on- selama latihan 30 hari tadi pelatih memiliki penilaian sendiri. Oke, berarti memang penilaian ya. Iya. Tapi itu sudah karena tadi udah tahu kan posisi Nah, aku jam 8 mau dan nanya itu juga. lain-lainnya? Ya, udah tahu. Untuk posisi itu dari latgap itu mulai tetap, mulai tidak rolling lagi. itu berapa minggu sebelum pengibaran itu latgap itu? Latgap itu sekitar seminggu sebelum pindah. Jadi Sebelum pindah ke Istana Negara. Iya. sebelum pindah ke Jakarta itu. Oke. Oh, berarti udah bisa bilang paten ya posisinya? Iya. Bayangin kalau nggak pasti. 3 jam deal. 3 jam kamu di pasukan papan deal. Iya, tiba-tiba. Tapi untungnya cukup ada 2 minggu ya spare Betul. time-nya Iya, gitu. 2 minggu. Betul, tapi kalau untuk latihannya sendiri berarti juga latihan menaikkan dan menurunkan bendera Iya. nih. Dan itu wajib bagi semuanya. Wajib. Oke. Untuk kedua tim itu wajib. Kalau untuk penurunan, Haria juga ada di posisi pasukan 8 juga. Iya, sama. Sama ya Sama. berarti ya. Hanya beda tahapannya. Karena kan menurunkan itu ada tukar tali dan lain-lain. Oh iya, heeh. Udah di luar kepala kan itu. Iya, udah di luar kepala. Udah pokoknya siap aja gitu, tapi memang afirmasinya pagi ya. Harus siap deal. Tapi gimana perasaan yang dapat penurunan gitu? Apakah mereka sedih atau kayak oh it's alright gitu atau gimana? Untuk perasaan mereka sendiri berbeda-beda. Ada yang menerima, ada yang sedih juga. Karena mereka juga berharap dapat pagi. Oke. Tapi kebanyakan memang berharap pagi ya. Iya. Tapi ada nggak sih mungkin salah satu temen Haria yang ada di sana pengennya Harapnya sore. Iya, pengennya sore. Ada nggak? Ya alasannya terserah Yang dia saya ya tahu Dil sih ya. nggak ada. Ya. Ini semua orang maunya Ya, pagi. jadi saya tanya pengibaran lah.
Karena pengibaran itu punya kebanggaannya tersendiri. Oke. Momentumnya mereka suka momentumnya. Betul ya, momentumnya ya biasanya. Dan juga hilang sesubannya. Kalau kata orang Banjar, kamu kan nggak hilang sesuban? Susuban tuh apa ya? It's beban. Jadi kayak udah nggak kayak relief gitu, udah selesai tanggung jawabnya. Karena kan kalau misalnya, apalagi kan harus siap dari pagi semua kan ya, dari Iya. subuh semua. Dan kalau misalnya dapat pengibaran sore, kalian udah selesai gugupnya nih. Mereka masih nunggu Kami pun kan? ikut gugup karena takut mereka gagal. Kan kami masih satu kesatuan gitu. Oke. Jadi Respect ya kami, Del ya. kami tetap, Respect. tetap berdoa supaya berhasil, Wah, supaya lancar. solidaritasnya berarti besar. Makan, tapi yang bikin penasaran juga, Gimana tuh? bisa makan nggak kamu? Ini penting nggak penting Iya, ya? pas hari H ya, Sebelum pas hari pas hari H kamu bisa makan nggak? Oh bisa. Bisa. Hari ini kan dia suka makan. Dibisa-bisahin karena perlu makan atau Enggak, dia Kalau suka makan deh dari kayaknya. saya sendiri untuk menghilangkan rasa gugup, Harus makan. ya makan. Oh iya, lah jawaban dia gini, ya bisa. Itu kayak Pokoknya itu adalah hal yang paling penting. Itu mamanya malah ketawa juga tuh. Iya. Jadi memang berarti malah untungnya bisa makan ya. Maksudnya kayak tenaga kan, Mel. Tapi ada juga teman yang makannya dikit karena Gugup kan. Itu aku banget kan Nggak iya mau makan. Makanya. Iya. Ya kalau aku sendiri Aku juga sakit perut. betul, dan biasanya kan mau selesai dulu nih tugas kita baru bisa makan. Kadang ada beberapa yang kayak gitu kan ya. Kalau hari enggak, yang penting kita makan ya. biasa-biasa yang penting makan. Bagus itu Oke, survival skill-nya. Terus kita masih belum selesai Del, kayak poin gimana pengalaman waktu latihan ya. Waktu latihan kurang lebih 30 hari, 40 hari? 40 hari. 40 hari ya. Gimana itu pelatihannya? Maksudnya nggak? kayak iya keras nggak, dan harus bangun jam berapa tiap paginya. Nah ini pasti harus disiplin banget kan ya. Iya. Harus maksudnya jam bangun pagi, jam olahraga, jam makan gitu, atau mungkin jam santainya semuanya tertata gitu. Dan dengan katanya baik. no phone juga, nggak ada Oh iya, handphone. benar. Nggak ada handphone tuh di 40 hari. Iya, setelah pengibaran kami langsung dikasih HP. Oke. Jadi malam 17 itu langsung bagi-bagi HP. Definisi screen time-nya 40 hari. Betul banget. Jadi gimana itu? Dari jam berapa Dari start-nya? biasanya? Untuk biasanya itu kami udah bangun jam 4 pagi. Tiap Di awal- hari? Iya, tiap hari. Senin Minggu banget. Iya. Untuk yang muslim itu sholat subuh, untuk kami yang non muslim ibadah masing-masing ada di ruangan di asrama di bawah. Oke. Terus setelah ibadah itu kami melaksanakan olahraga pagi. Oh. Itu jam berapa tuh startnya olahraga pagi? Biasanya mulainya itu jam 5-an. Pagi banget ya. Itu Ini lebih ke olahraga subuh. Oh, bikin pagi itu jam 7 ya. pagi banget ya. Makanya Itu udah sarapan atau belum? Itu kami belum. Jadi setelah olahraga pagi itu kami dikasih susu biasanya. Oke. Terus apalagi tuh habis olahraga Setelah pagi? minum susu, kami baru sarapan. Oke. Sarapan terus kembali ke asrama untuk bersih-bersih persiapan latihan. Latihannya dari jam berapa sampai jam berapa itu tiap harinya? Untuk latihan itu kemarin sekitar jam 7 sampai jam 5 sore. Itu Istirahatnya berapa kali? istirahatnya berapa kali? Untuk istirahatnya itu jadi kami sistemnya ganti-gantian, Kak. Jadi misal tim A pertama main, Oke. tim B istirahat gitu-gitu aja tuh. Oh, oke. Tapi- tapi kan tim A tim B-nya rolling ya, semuanya Iya. juga ngerasain. Iya. Tapi gimana? Maksudnya kayak dari 7 sampai jam 4 itu kira-kira berapa jam kamu ngerasa restnya atau lebih ngerasa banyak kerjanya daripada istirahatnya? Kan gitu, Mbak. Banyak kerjanya sih kayaknya. Banyak. Banyak itunya, Banyak sih, latihan, Banyak latihannya. latihannya. Banyak latihannya. Kami juga ada waktu snack, ada waktu makan siang. Oh, Oh itu pastinya tertata ya, makan Iya. pagi, makan siang, Ada makan rundonnya malam. berarti. Kami di sana total 7 kali makan. Hah? Satu hari. Iya. Tapi sama snack kan? Iya, sama Oh, snack. sama snack, wajar Deal. 7 kali, Bukan Mel. makan besar Deal, kalau 7 kali Berarti mah. makan besarnya berapa kali? Makan Tiga kan besarnya ya? 3 kali. Tiga Oh, iya kali sih, ya? senormalnya kita ya. Betul, sisanya snack ya. Soalnya juga, oh ya kalau untuk check up kesehatan di sana kan juga harus dijaga banget ya. Ada maksudnya makanan kalian diharuskan mungkin makanannya Iya. harus yang bergizi, protein segala macam. Juga kayak gitu gak sih? Iya. Kami udah diatur oleh dokter, kebetulan di sana itu ada sekitar 70-an dokter yang siap menerima kami kalau sakit dan Tapi kamu lain-lain. sakit nggak? Nah aku penasaran Di ini juga 40 nih. hari itu. Kebetulan kemarin cuma kena batuk pilek aja, itu pun hari-hari dekat pengibaran itu. Oh, flu Jadi aja. kemarin tadi ngibar itu, saya itu lagi posisi nahan batuk. Makanya, apalagi kan kalau batuk pilek kan agak gimana susah Iya. buat nahannya Gatel. ya kalau Sih. keluar. Jadi
ada cerita dari kami bertiga pengibar itu semuanya lagi sakit semua. Oh, sakitnya apa aja? Ya ampun, kasihan banget. Yang tengah itu yang teman saya dari Jambi tadi, itu dia lagi sakit tenggorokan. Suaranya itu baru banget habis. Untung dia nggak jadi. Untung dia waktu 17-an itu udah pulih suaranya. Oh, oke. Nah untuk yang pembentang sendiri dia baru kena alergi. Alergi apa? Makanan? Saya juga kurang tahu alergi apa, pokoknya tiba-tiba muka dia bengkak gitu. Gatal-gatal gitu ya berarti ya? Alergi dingin mungkin. Iya. Mungkin malah mendiagnosa ya. Pas ngibar pun mukanya masih agak bengkak dikit, tapi nggak terlalu nampak. Dan itu semuanya pas hari H? Iya. Ada aja ya ampun. Kalian bertiga atau Ada-ada aja. hampir semua pasukan yang sakit? Untuk yang sakit banyak, tapi yang kebetulan Yang tiga ini kalian lagi yang sakit intinya- bareng ya. Ayo sakit bareng bertiga itu ya, karena juga kan dekat ya tempatnya gitu. Definisi sepenanggungan Ya, real karena- gitu, karena- sakit dan senang Betul bersama. banget. Karena bukan cuma masalah capek ya Harega, tapi kita punya pressure juga dan itu biasanya juga mempengaruhi ya. Betul, tapi pressure-nya kayaknya terbayar deh karena dia viral. Iya benar. Nah gimana nih Kak, pastinya kalau orang viral biasanya ada yang berubah ya di hidupnya ya. Ada yang berubah nggak pas kamu setelah viral? Setelah viral. Pas Yang Kibra pasti nasional ini. setelah Iya. viral, saya jadi lebih banyak dikenal orang sih. Wah, ada yang minta foto-foto gitu nggak sih? Perasaannya gimana tuh? Perasaannya gimana tuh? Ya, saya masih menyesuaikan juga lah dengan diminta foto sama orang. Kebetulan Lucu banget saya lagi. orangnya ini apa ya, susah Kamu untuk introvert basa-basi. ya? Kamu introvert? Ya, Enggak. introvert. Kalau saya ini Pendiam? Tapi pendiam kalau ke orang baru kenal gitu. Oh, I Jadi see. agak takut untuk memulai basa-basi gitu. Oke. Kamu cowok cool kayaknya. Betul, Iya, cowok kulkas ya. Iya, Cowok kulkas. kulkas. Tapi kan sekarang karena udah banyak nih orang yang tahu Harya, pasti kan banyak yang orang bisa dibilang pengen akrab gitu, Terus kayak, ngajak-ngajak aku kayak ngobrol. kenal deh sama Bener. kamu, gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Iya. Untuk saat ini sih ada sih kemarin. Hmm, Jadi ya saya senyum. saya senyum. Kamu ada perasaan malu kayak gitu kayak, ya ampun kok aku terkenal Iya, sih kayak- atau seneng gitu. Ya malu ada juga, senang ada juga. Campur aduk ya Mel ya. Karena kan ya baru pertama kali gitu kan. Oke, nah ini untuk stranger ya. Kalau dari teman-teman sekolah sendiri gimana tuh Kalau responnya gitu? teman-teman sekolah sendiri ya ketawa. Diceng-ceng juga. Diceng-ceng ya kan? Karena viral nih viral nih, gitu. Berarti banyak tuh yang ngirim-ngirim konten kamu ya? Teman-teman banyak. kamu, kamu ya? Malah kamu ya? ada juga yang ngomel. Karena kenapa? setiap buka sosmed muka saya aja. Ya. Terus kamu jawab apa tuh? Kamu jawab apa tuh? Saya pun bosan ngeliat muka saya. Jadi saya buka TikTok, loh kok muka ini lagi? Scroll, loh ini lagi. Dan sampai hari ini masih kan? Iya, masih. Soalnya masih belum selesai ya bulan Agustus sendiri gitu. Karena emang ya gimana ya, bisa dibilang kalau untuk di TikTok aja, di sosmed aja kan scroll lagi muka dia lagi, scroll lagi muka dia Ternyata lagi. dia sendiri bosen gitu ya? Betul. Nah, ini kayak muka aku lagi. Betul Tapi banget. kamu gak jadi puasa sosmed kan gara-gara itu? Enggak. Oh, enggak. Kali aja udah capek banget lihat muka sendiri ya. Enggak juga tetap. Oh ini Oh, bagus. enggak gini-gini. Oh saya ganteng di Iya, sini. tapi ini bener, ini kebanggaan loh ya. Iya, kebanggaan. Karena maksudnya bisa dibilang prestasi yang luar biasa untuk Betul. anak-anak sekolah, apalagi jadi pengibar bendera merah putih tingkat nasional. Pagi hari lah. Pagi hari ini kamu seumur hidup nih kamu ceritain nanti ke anak cucu kamu. Kamu harus bawa cerita ini Akan ya. bisa ingat terus. Iya makanya, karena bisa dibilang kalau kata orang ini adalah kesempatan satu kali seumur hidup. Iya. Karena masa sekolah cuman satu kali ya, SMA ya. Dan kalau nggak SMA kita nggak bisa ikut daftar ya sebagai pengibar bendera di Istana Negara. Jadi bener-bener dibalik semua up and down yang udah kamu jalani, biar gimana pun cara, ini sebuah kebanggaan baik bagi kamu pribadi, bagi Kalimantan Selatan Betul. juga, bagi keluarga kamu juga, bagi teman-teman kamu juga. Dan bagi kita juga ya. Betul. Kita kayak ngeliat aja kita seneng gitu. Betul banget. Oke, dan terakhir nih ya Hasya ya, kita mau tahu nih, ada goals lagi nggak untuk kedepannya? Ngelihat sekarang Harga sendiri udah kelas 2 ya, Betul. udah kelas 2 SMA, mungkin ada target selanjutnya, mau fokus apa gitu setelah ini? Tadi katanya mau akmil. Yang pasti Masih itu. mau akmil? Masih mau. Masih. Fokus ngejar akmil itu. Fokus ngejar akmil Oke. berarti ya, berarti target selanjutnya memang full di Akmil. akmil. Iya. Oke. Masih. Ada lagi? Mungkin itu aja. sih Itu untuk aja berarti sekarang. Oke. satu itu ya. Iya. Oke. Luar Kita doakan biasa. ya, Mel ya. Betul. Oh, satu lagi deh, boleh Apa? deh. Boleh kasih Motivasi? Iya, motivasi dan pesan buat adik-adik mungkin ada di kelas kamu atau mungkin teman-teman di luar sana yang tertarik juga nih, pengen banget. Karena kalau mengibar di Istana Negara ini kayaknya mimpi anak kecil ya. Betul. Aku pun juga pernah mimpi dulu pengen jadi pengibar di Istana Negara waktu masih SD, Delia nggak sih? Betul. Karena keren banget kan ya. Jadi kamu ada mungkin sedikit motivasi, pesan Tips buat and trick teman-teman juga di luar gitu. sana gitu. What is the most important thing yang kamu
pegang sampai saat ini dan Betul. it's work gitu. Dari saya sih tetap berdoa, terus tetap berjuang juga, selalu kerja keras dan jangan pantang menyerah. Oke, intinya adalah jangan pantang menyerah ya. Iya. Dan disiplin. Disiplin. Oh Never iya, give up. betul. Karena prosesnya memang panjang, orang hari aja 1 tahun ya kurang Dan ada lagi persiapan. menurutku yang paling penting juga kesehatan deh. Oh kayaknya. iya, Karena jaga I saw there's a kesehatan. lot of medical. Betul. Iya Bahkan kita sempat dengar juga ya tadi ceritanya, bahkan di saat hari H pun yang namanya sakit itu nggak ada yang tahu ya, dan nggak ada yang mau juga Dila. Nggak ada Tapi yang mau sakit. yang paling bisa kita pertahankan adalah kita menjaga pola makan kita, Betul. terus menjaga kesehatan kita, menjaga makan kita, minum vitamin dan lain segala macam. Persiapkan baik secara jasmani maupun rohani ya. Betul sekali. Rohani juga penting banget Betul dalam banget. dirinya. And thank you. Oke, thank you banget ya udah mampir di Ngopi, sukses Terima kasih. terus. Semoga setiap goals yang kamu susun ke depannya itu nanti tercapai Amin. sedikit demi sedikit. Dan juga buat teman-teman yang ada di luar sana bisa deh ya, mulai dari hari ini ya Dil ya, detik ini yang mungkin punya cita-cita yang sama, pengen menjadi pengibar bendera di Istana Negara. Kita usahakan dari hari ini belajarnya, karena di tahun depan siapa tahu itu adalah kesempatan kalian dan kalian yang akan duduk di sini bersama kita. Betul Oke. banget. Akhir kata Mela pamit. Mela pamit. Hari juga pamit dan sampai jumpa. Jangan lupa terus saksikan Ngopi, ngobrol, Pintar.